tidak disadari itu akan mengendalikan perilaku kita. Jadi ada hal-hal yang tersembunyi dalam diri kita yang tanpa kita sadari itu mengendalikan perilaku kita. Kita pemarah, pemalu, pendiam. Itu ada sisi yang tersembunyi yang tanpa kita sadari. Itulah shadow. Proses individuasi tujuan utama hidup. Jangan terlewat ini. Menurut Jung mengintegrasikan semua aspek diri sadar tidak sadar, persona shadow, menjadi pribadi yang utuh. Until you make the unconscious conscious, it will direct your life and you will call it fate. Seperti ya. Nah, aluran pemikiran Freud masa kecil ini ya, trauma. Nih, kalau itu beda ya dengan Jung ya. 0,5 itu masa kecil ya, kalau kata Freud. Terlalu trauma konflik, represi bawah sadar, neurosis dewasa. Nah, ini Freud ya. Beda dengan Jung ya. Lalu ini Jung, ketidaksadaran kolektif, archetype, pola bawaan, integrasi personal shadow, self diri yang utuh. Dewasa psikologis ya. Psikologis yang dewasa. Aplikasi dalam konseling menggali ini psikoanalisis digunakan dalam konseling ya. Itu membantu klien menghubungkan masa saat ini dengan peristiwa masa lalu. Jadi kalau dia tahu masa lalunya apa yang telah terjadi, itu dapat menyembuhkan di masa yang sekarang gitu, ditarik ya. Tapi memang tidak hilang trauma itu, tetapi dia bisa mengontrolnya agar tidak menjadi perilaku yang tidak baik gitu ya. Analisis mimpi, jalan utama menuju alam bawah sadar, Freud dan Jung. Asosiasi bebas, membiarkan klien bicara apapun tanpa sensor untuk membuka represi. Dan selanjutnya identifikasi pola repetitif, melihat pola perilaku yang berulang. Jadi apa yang Bapak Ibu perhatikan ketika menemui klien, yang kliennya itu seperti dia tidak tahu apa yang dia terjadi dalam diri dia. Nah, itu bisa pakai teori Jung dan Freud. Ya. Ini adalah alat ukur. Kesan hari ini, perilaku manusia sebagian besar didorong oleh alam bawah sadar, bukan hanya logika. Masa kecil memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap pembentukan kepribadian dewasa. Lalu kesehatan mental tercapai melalui keseimbangan id, ego, superego, atau personal shadow. Selanjutnya refleksi, catat ya perilaku dan ketakutan Anda saat ini ya. Ini jadi catatannya. Jadi setelah menulis, nah ini di foto, silakan di foto. Jadi Bapak Ibu kan Anda akan tulis refleksi tentang apa yang dipelajari hari ini, ditambahkan tuliskan chat 3 perilaku, maksudnya bukan chat ya, tapi di kertas nanti, perilaku atau ketakutan Anda saat ini yang mungkin dipengaruhi oleh pengalaman masa lalu, tuliskan 3. Ya? Sudah jelas Bapak Ibu? Sudah difoto ya? Udah, Bu. Oke, sudah. Oke, ini sebenarnya ada tugas ya, tapi saya tugasnya refleksi aja. Ini sebenarnya contoh mekanisme pertahanan ego yang pernah Anda atau teman lakukan. Ini kita bisa kita bahas besok saja. Ini tugas refleksi ya, satu halaman di foto. Times New Romance, pasti satu kalimat bahas jujur, personal, bobot 20%. Di foto boleh. Isi refleksi boleh yang hari ini ya. Dan yang tadi ya. Ini hanya contoh aja, tapi yang seharusnya dilakukan yang sesuai pemahaman Bapak Ibu. Sudah difoto? Ini untuk besok ya. Udah, Oh, Bu. deadline-nya itu hari kedua ya. Ini bukan hari ketiga ini. Nanti ini ada presentasi kelompok. Nah, ini hari kelima ya. Di hari Selasa nanti akan presentasinya. Tapi boleh difoto dulu. Sudah difoto? Sudah, Bu. Sudah ya. Nanti dibagikan di grup kita ya. Ini ada contoh-contoh teori tapi nanti ya di yang kelima. Jadi kita besok akan bertemu kembali di teori behavioristik ya.